Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Kemudian, kali ini kita akan membahas mengenai zakat. Apa sih zakat itu? Jadi, zakat adalah salah satu tiang pokok yang tidak boleh hilang dalam ajaran agama Islam, yaitu salah satu tiang pokok yang sangat penting di antara 4 tiang. Yang pertama ada syahadat, sholat, puasa, dan haji. Kemudian, zakat secara bahasa menurut Said Sakit adalah zakat, yang berarti mensucikan. Sedangkan secara istilah, zakat ialah sesuatu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikeluarkan oleh seseorang kepada fakir miskin. Adapun menurut Sulaiman Syahid, zakat adalah kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Dalam Al-Quran, kata zakat ini disebut sebagai syadakah. Nama syadakah ini terdiri dari kita memberikan orang lain baik berupa material ataupun non-material. Material itu dapat berupa sedekah kepada yang membutuhkan, sedangkan non-material ini dapat berupa senyum, salam, sapa, pengajaran, dan lain sebagainya. Selain itu, zakat juga memiliki fungsi sebagai wujud dari ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pembersih dan pensuci harta yang dimiliki dari harta orang lain, serta merupakan wujud kepedulian sosial dari seseorang maupun kepada orang lain yang kita akan membahas materi tentang landasan hukum zakat. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan mengenai landasan hukum zakat. Dan bahkan tata cara pelaksanaannya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan tata pengerjaan lainnya sudah dijelaskan di dalam kitab fikih. Jadi tidak ada yang diragukan lagi dalam tata cara pelaksanaannya, baik subjek, objek, tarif, waktu, maupun tuntutan penggunaannya. Kemudian dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, yaitu dalam Quran surat At-Taubah ayat 3, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu akan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian pemateri selanjutnya akan saya serahkan kepada teman. Selanjutnya yaitu pajak menurut Islam. Dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz dan 114 surah tidak terdapat kata pajak, karena pajak bukan merupakan berasal dari bahasa Arab, namun berasal dari bahasa Jawa, yaitu ajeg, yang artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu pula. Namun dalam Al-Quran terdapat satu kata yang berartikan pajak, yaitu pada Quran surah At-Taubah ayat ke-29, yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan ahli kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Kata jizyah pada ayat tersebut diartikan sebagai pajak. Namun, tidak semua kata jizyah dalam Al-Quran diartikan sebagai pajak, namun tetap diartikan sebagai pajak saja. Materi selanjutnya yaitu pajak untuk umat Islam disebut daribah atau beban. Padanan kata yang paling tepat untuk pajak adalah daribah. Mengapa disebut daribah atau beban? Karena pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang dalam penerapannya akan dirasakan seperti beban atau pikulan yang berat. Secara etimologi, daribah berasal dari derobe, ya deribu, darban, yang artinya menetapkan, mewajibkan, membebankan, ataupun menegaskan. Dalam Al-Quran, kata darobe banyak terdapat di beberapa ayat. Salah satunya yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 61 yang artinya
lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Kata darobe adalah bentuk kata kerja, sedangkan kata bendanya yaitu daribah yang berarti beban. Dalam sistem ekonomi Islam, pajak disebut daribah bukan jizyah karena jizyah lebih tepat diterjemahkan kepada upeti atau ahli kitab Nasrani dan Yahudi dan Majusi atau kaum penyembah api. Para ekonom muslim pun dalam berbagai literatur menyebut pajak dengan padanan kata atau istilah haraj atau pajak tanah, atau biaya masuk, selain jizyah atau upeti. Padahal sesungguhnya ketiganya itu berbeda. Apa yang membedakannya? Yaitu yang membedakannya objek, di mana objek dari daribah yaitu harta atau penghasilan, objek dari jizyah jiwa atau alnaf, sedangkan objek dari haraj yaitu tanah, dan yang terakhir yaitu objeknya yaitu biaya masuk. Sehingga harus dibedakan sehingga tidak terjadinya kebingungan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang sebab-sebab munculnya pajak dalam Islam. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya pajak, yaitu yang pertama, karena ganimah dan fai berkurang atau bahkan tidak ada. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan sahabat, pajak atau daribah belum ada, karena dari pendapatan ganimah dan fai sudah cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran umum negara. Namun, setelah ekspansi Islam berkurang, maka ganimah dan fai juga berkurang. Bahkan sekarang tidak ada lagi karena tidak ada peperangan. Akibatnya, pendapatan ganimah dan fai tidak ada lagi. Padahal dari kedua sumber inilah dibiayai berbagai kepentingan umum negara seperti menggaji pegawai atau pasukan, mengadakan fasilitas umum, dan biaya pendidikan. Yang kedua, terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Penerimaan zakat meningkat karena makin bertambahnya jumlah kaum muslim. Namun, zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum seperti menggaji tentara, membuat jalan raya, membangun masjid, apalagi untuk non-muslim. Yang ketiga, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Banyak negara-negara muslim memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan lain-lain. Namun, mereka kekurangan modal untuk mengeksploitasinya, baik modal kerja atau alat-alat maupun tenaga ahli atau skill. Yang keempat, imam atau khalifah. Imam atau khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Jika terjadi kondisi kas negara atau baitul mal berkurang atau bahkan kosong, maka seorang imam atau khalifah tetap wajib mengadakan 3 kebutuhan pokok rakyatnya, yaitu keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu utang atau pajak. Jadi dalam hal ini khalifah atau imam atau kepala negara punya 2 pilihan, yaitu utang atau pajak. Utang mengandung konsekuensi riba dan membebani generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pajak adalah pilihan yang lebih baik karena tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang. Inilah alasan-alasan yang memunculkan ijtihad baru di kalangan fuqaha berupa pajak atau daribah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang hukum membayar pajak dalam Islam. Pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah, surat Al-An'am ayat 141, surat Al-Ma'un ayat 4-7, dan surat-surat yang lainnya. Jalan tengah dari 2 perbedaan ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat. Namun, jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan atau darurat, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak atau daribah. Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaldud, dan yang lainnya. Kemudian, landasan hukum pajak menurut Islam. Pajak atau daribah adalah semata-mata hasil ijtihad khalifah atas persetujuan ulama.
karena negara menghadapi kondisi tertentu seperti kritis. Tidak ada dalil yang tegas baik dari Al-Quran, hadis, atau ijma sahabat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu definisi pajak menurut pandangan Islam. Pajak atau doribah terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau ahlil halli wal aqdi dan persetujuan ulama. Pajak atau doribah adalah kewajiban lain atas harta yang datang di saat kondisi darurat atau kekosongan baitul mal yang dinyatakan dengan keputusan ulil amri. Ia adalah kewajiban atas kaum muslim untuk membiayai pengeluaran kaum muslim yang harus dibiayai secara kolektif atau ijtimaiyah seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan, di mana tanpa pengeluaran itu akan terjadi bencana yang lebih besar. Masa berlakunya temporer sewaktu-waktu dapat dihapuskan. Analisis perbedaan dan persamaan zakat dan pajak. Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Orang yang berzakat dengan baik dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang saleh. Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar pajak tidak perlu lagi membayar zakat atau sebaliknya sudah membayar zakat. Untuk apa lagi kita harus membayar pajak? Memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara keduanya tetap ada perbedaan yang hakiki, sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut. Pertama, zakat dan pajak bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri apabila melalaikannya terkena sanksi. Dua, zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Tiga, dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Empat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. 5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Zakat tidak identik dengan pajak. Banyak hal yang membedakan antara keduanya. Di antaranya, pertama, zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap pemerintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada ulil amrinya atau pemimpinnya. 2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. 3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. 4. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. 5. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memiliki niat. Dan sesungguhnya masih banyak lagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dijabarkan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu kesimpulannya. Yaitu yang pertama, zakat merupakan ibadah materi atau harta benda yang harus dikeluarkan oleh orang kaya untuk dapat memberikan pertolongan kepada orang miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya atau memberikan bantuan guna kepentingan umum di tengah masyarakat. Bagi muzaki, zakat memiliki fungsi sebagai wujud dari ketaatan kepada perintah Allah dan sekaligus merupakan pembersihan dan pensucian harta yang dimiliki dari harta milik orang lain, serta merupakan wujud kepedulian sosial dari orang-orang yang mampu kepada orang yang lemah. Bagi muzaki, zakat juga berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh yang biasanya menyertai pemilik harta yang banyak dan berlebihan. Bagi mustahik, zakat memberikan harapan adanya perubahan nasib dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan prasangka buruk atau suzon terhadap orang-orang kaya. Yaitu pajak atau daribah terdapat dalam Islam yang merupakan salah satu pendapatan negara berdasarkan ijtihad ulil amri yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ahli halli wal aqdi, dan persetujuan ulama.
Zakat atau riba adalah kewajiban lain atas harta, datang di saat kondisi darurat atau kekosongan baitul mal yang dinyatakan dengan keputusan oleh amri. Objeknya pajak atau riba adalah harta atau penghasilan serta terpenuhi kebutuhan pokok seperti halnya zakat. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgetair atau fungsi finansial dan fungsi redistribusi pendapatan bagi masyarakat. Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah salah satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam zakat kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat. Namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan atau darurat, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak atau riba. Yang ketiga, ada beberapa kondisi yang menyebabkan munculnya pajak, yaitu yang pertama, karena ghanimah dan fai' berkurang atau bahkan tidak ada. Yang kedua, terbatasnya tujuan penggunaan zakat. Yang ketiga, jalan pintas untuk pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, imam atau khalifah berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya. Selanjutnya, bahwa hukum pajak menurut Islam berbeda pendapat. Pertama, pajak tidak boleh kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan pendapat kedua, para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana. Dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Pajak dibolehkan demi kemaslahatan, akan tetapi pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa. Selanjutnya, perbedaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut. Zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada ulil amrinya. Yang kedua, zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Qur'an dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap organ negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di negara mana ia tinggal. Sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. Dan yang terakhir, zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memakai niat. Baik, sekian, saya kembalikan kepada moderator.